Dalam menghadapi persaingan global, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya daya saing sumber daya manusia, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun penguasaan teknologi, sehingga sulit bersaing dengan negara-negara baju yang memiliki SDM unggul. Hambatan lainnya adalah infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah, mengakibatkan biaya logistik tinggi dan mengurangi efisiensi dalam perdagangan internasional. Selain itu, regulasi yang tidak konsisten dan birokrasi yang lama sering menjadi penghalang investasi asing. Masalah lain adalah ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga. Namun, pemerintahan pusat memiliki peran penting dalam membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lamongan. Melalui berbagai kebijakan strategis, salah satu kebijakannya adalah meningkatkan alokasi dana transfer daerah seperti dana alokasi khusus dan dana desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintahan pusat juga mendorong program pengembangan sektor unggulan daerah seperti perikanan dan pertanian, dengan memberikan bantuan teknologi, pelatihan, dan akses pasar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Reformasi regulasi dan birokrasi dengan menyederhanakan proses perizinan dan memastikan transparansi juga diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi. Diversifikasi ekonomi menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dengan mendorong pengembangan sektor manufaktur dan teknologi yang bernilai tambah tinggi. Dalam hal ini, dukungan terhadap inovasi dan transformasi digital juga harus diperkuat dengan mempercepat adopsi teknologi baru di berbagai sektor ekonomi. Lalu, otonomi daerah di Kabupaten Lamongan, seperti di banyak daerah lain, bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, Lamongan menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, yang kadang memunculkan isu korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Selain itu, kesenjangan pembangunan antar wilayah di Lamongan, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan, menjadi tantangan tersendiri, di mana akses pelayanan publik di pedesaan masih terbatas. Masalah lainnya meliputi kurang optimalnya pengelolaan potensi lokal seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, yang seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintahan daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mendorong pembangunan yang lebih merata. Otonomi daerah adalah konsep dalam pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan asas desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan daerah agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Tujuan utama otonomi daerah meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, penguatan demokrasi lokal, serta optimalisasi potensi sumber daya daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan tercipta keseimbangan antar kepentingan nasional dan lokal, sehingga pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam persaingan global, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis yang perlu komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama dengan memperkuat sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta memperluas program pelatihan vokasi dan rekilisi untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi dan keahlian teknis. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun digital di seluruh wilayah Indonesia juga sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, dan mendukung transformasi digital. Lalu, kebijakan percepatan pembangunan struktural memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi, karena
Infrastruktur yang kuat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Dalam era globalisasi, negara-negara bersaing untuk menarik investasi asing, memperluas akses pasar ekspor, dan memperkuat posisi dalam rantai pasar global. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, bandara, dan teknologi komunikasi memungkinkan Indonesia meningkatkan efisiensi logistik, menekankan biaya produksi, dan mempercepat distribusi barang serta jasa.